Kalian tahu nggak, untuk menyelesaikan IKN sebagai sebuah kota itu butuh berapa? Itu minimal 100 T per tahun. Sekarang mau nggak Pak Prabowo ngasih duit buat itu? Tidak akan terjadi itu 2028. Selamat datang di Info 4. Wes, aduh boleh tepuk tangan. Boleh. Tagline. Info 4, kertasnya A1, infonya A4. Mantap. Mantap. Paling seneng gue opening itu. Iya, emang opening kayak gitu tuh kadang-kadang nggak datang 2 kali idenya. Iya. Itu penemuannya Jarwo Iya. itu, teman-teman. Iya, penemuan saya itu harus gua trademark tuh kayak gitu-gitu tuh. Nah, ini kita podcast baru udah studio baru aja ini. Iya, ya emang terima kasih kepada orang baik. Kayak TikTok, terima kasih orang baik, terima kasih orang baik, kayak gitu-gitu. Iya. Ini keren nih, udah kita bisa ke studio yang baru, padahal podcast kan ya baru berapa episode kita nih. Benar. Nah, seperti biasa nih, di podcast ini kan selalu ada info 4. Info-info yang nggak harus dari info A1. Kenapa? Karena info A1 itu bagiannya bocor halus. Iya, kalau kita kan ya receh-receh aja ya. Receh-receh aja lah. Ini Gosip aja. info 4 nih pakai sumber yang nggak dari informan saya. Apa itu? Kita masih pakai ini TikTok. TikTok, kayak katanya aplikasi kandang monyet, kata orang Twitter. Nah, di TikTok ini ada salah satu TikTokers, sebenarnya influencer. Dia itu diaspora. Oke. Kalau nggak salah tinggal di Amerika. Dia ke Indonesia, pulang, bikin video mendukung PPN 12%. Maksud gua kan dia tinggal di Amerika ya. Kalaupun PPN itu berlaku, dia kan nggak bakal ngalamin. Benar. Kok bisa dia iseng-iseng bikin kayak gitu? Itu dia dari Amerika ke Indonesia cuman buat bikin konten untuk mendukung PPN. Bayarnya mahal banget kayaknya ya. Kayak sih mahal sih. Minimal beli ini dah. Beli Lamborghini lah minimal. Iya. Terus apa dari video itu gimana? Nah, gue tuh baru sadar kalau orang-orang diaspora ini itu kadang melihat Indonesia dari sudut pandang yang menara gading lah kata orang-orang. Jadi kadang-kadang tuh nggak napak gitu. Nah, kebetulan gue juga ada di diaspora nih. Diaspora tapi kayaknya nggak sepakat sama PPN 12%. Kita adu sekarang. Mana nih diaspora yang sepakat sama yang nggak sepakat? Waduh. Ini dia, Prof. Zulfikar Amir. Yes. Terima kasih. Zulfikar. Kata siapa saya tidak mendukung PPN 12%? Saya juga influencer. Buzzer yang Pak Anies. Buzzer terpendidik. Buzzer Twitter. Buzzer Twitter. Nah, Ya. Prof, mau nanya nih, Prof. Oke. Kita pertanyaan-pertanyaan yang ringan-ringan dulu aja. Siap. Sebelum kita ke soal diaspora Yang itu ya. berat-berat. Iya, Langsung berat. aja nih, to the point aja nih. Oke, apa tuh? Prof suka fufafa ya? Fufafa itu makanan dari Jepang kalau nggak salah ya. Wah, oh iya, fugu. Iya, enggak, soalnya namanya ini Zulfikar. Sulnya kan sulfat kan? Mungkin. Kenapa namanya Zulfikar bukan Zulfikar? Orang namanya Zulfikar, Zulfakar. Oke, Sul pakai S. Sul pakai S. Menarik loh. Jadi ada cerita di balik kenapa nama saya itu berawalan S bukan Z seperti banyak orang yang menggunakan gitu, ya kan? Karena begitu waktu saya lahir, tukang catat akte kelahiran itu baru mengenal huruf sampai U. Hah? Iya, terus? Iya, jadi dia belum tahu huruf Z. Gini dulu. Dia belum tahu huruf U. Dia baru tahu sampai huruf U. Baru tahu sama huruf U. Ya. Belum tahu huruf Z. Saya kira dia nggak tahu huruf U. Kalau nggak tahu huruf U kan ada U-nya di situ. Iya. Kan A B C D E F G sampai U. Iya. Ya kan? Nah itu dia nggak tahu kalau ada huruf Z. Jadi Iya, ini berarti biasanya orangnya manggil zebra sepra. betul. Zainab Sainab. Iya. Tapi kalau saya di Bandung, teman-teman yang Sunda itu manggilnya Jul.
Oh, nggak usah yang di Bandung, kita juga kayaknya bakal manggil Zul kalau misalnya udah kenal. Iya. Karena biasanya Zulfikar panggilnya Zul. Pakai Zul kan. Pakai J, pakai J bukan Zul. Iya, nah kalau orang Bandung, orang Sunda itu nggak bisa sebut Z, bisanya J gitu. Iya. Termasuk juga huruf F nggak bisa huruf F, bisanya P, F. Ya kan, jadi begitu sejarahnya. Itu kalau apa tuh orang Sunda tidur, itu biasanya emotnya bukan ZZZ, JJJ. Nah, Oke. ini Prof ini kan ya bisa dibilang ini ya tukang marah ulung lah. Oh iya. Iya di Twitter tuh, wah, gitu ya? Marah-marah. salah satu figur yang paling dibenci sama ini cebong-cebong. Apalagi kalau aku baca juga di Google gitu, isinya Prof. Zulfikar kritik Jokowi, kritik pemerintah. Oh begitu ya. Gitu tuh yang Iya. paling atas tuh itu tuh. Iya, malah Malah nggak pernah tuh menggugah diri saya. malah pekerjaan Prof sebagai profesor di Singapura Ya. itu kadang-kadang ketutup sama itu tuh. Dari profesor Singapura jadi orang nggak suka Jokowi aja. Jokowi haters gitu ya. Iya. Kenapa Iya, tuh, iya. Prof? Yang sebenarnya saya kan seorang akademisi ya. Jadi sebagai seorang akademisi tentu kita selalu berpikir kritis gitu. Dan memang ini nature dari orang-orang kampus. Mereka punya privilege untuk berkata jujur, quote unquote, ya kan. iya. Dan artinya punya kebebasan untuk mengatakan apa yang dia mau katakan. Itu kan istilah yang kita sebut sebagai kebebasan akademik. Kalau di kampus-kampus negara waras gitu ya. Waras. Negara waras. Oh, emang yang kita nggak waras? Ya waras juga sih. Waras sih. Gitu kan. Jadi orang-orang kampus dikasih privilege untuk memiliki kebebasan akademik. Nah, ini menarik nih ngomongin soal akademisi. Ya. Karena Prof ini kan profesor sosiologi di NUS ya, Prof? Nanyang Technological University. Nanyang Technological University. Lebih bagus daripada NUS. Tuh. Oh, bukan ini ya, bukan yang social science di Singapura. Yang mana? Oh, itu ada satu lagi university khusus untuk ilmu sosial. Namanya Iya. Singapore University of Social Sciences. Oh, bukan. Nah, Bukan itu. Kalau itu sih lebih ke teaching oriented. Oke. Nah, yang menarik adalah Prof ini tadinya lulusan ITB, Benar. teknik, Oke. Desain saya, FSRD. FSRD. Ya, FSRD nih seni rupa dan desain, ya, tiba-tiba sosiologi. benar. Kok bisa sih? Oh, oke. Maksudnya kepikiran dari mana kan biasanya kok ini desain ya? Desain produk ya. Desain produk kalau nggak ngurusin produk-produk Nestle kan misalnya bisa kan? Iya. Dulu itu saya punya cita-cita jadi desainer mobil. Oh. Benar loh. Terus Oke, itu Terus cerita waktu lulus S1 di ITB desain produk, saya itu sempat kerja di sebuah industri pesawat terbang. pesawat. Saya mendesain interior pesawat. ya. Oke. Oke. Kebayang nggak? Ya kebayang aja sih, Prof. Ya kan, karena kalau di ilmu di desain produk itu ada dua ininya kan, basicnya kan. Satu ergonomi, jadi ilmu tentang kenyamanan. Satu lagi estetika, ilmu tentang keindahan. Itu disatukan. Oh. Itulah jadi ilmu desain. Iya. Ya kan. Yang juga mirip sama ilmu-ilmu desain yang lain, misalnya di arsitektur atau urban planning dan sebagainya gitu. Tapi waktu saya kuliah, ya tingkat 2, tingkat 3 saya terlibat aktif di kegiatan kemahasiswaan. Zaman itu masih dikuasai sama rejim otoriter, Oke. ya kan, Oke. sehingga kita punya dorongan kuat gitu untuk terlibat dan aktif mengkritik pemerintah. Dan di situ saya ngelihat teman-teman saya di ITB yang terlibat dalam aktivisme mahasiswa banyak yang bacot gitu. Oke. Mereka ngomong tentang kekuasaan, tentang tentang sistem demokrasi yang pincang dan sebagainya. Saya bilang, ini dari mana sih ilmunya ini? Kenapa orang-orang ini kayaknya kedengarannya bacot aja gitu. Nah, waktu kuliah di Bandung, itu enaknya ada satu tempat di mana mahasiswa datang itu tiap malam untuk membaca. Ya, namanya itu Gramedia. Itu kayaknya nggak di Bandung aja deh. Toko buku Gramedia. Nah, itu tempat nongkrong saya. Oh, Jadi ke sana di Merdeka datang, terus akhirnya
saya lebih banyak menghabiskan waktu di bagian ilmu-ilmu sosial, buku-buku ilmu sosial. Ram, ini nih orang-orang yang kalau di Gramedia ini nggak disukain sama pekerjaannya. Betul sekali. Yang suka ini ngelopek-ngelopek ini Oh buku-buku. iya, Nanti kalau ada ngelopeknya bukunya masih plastik itu pelan-pelan. dibuka. Nanti ada Dari bawa ini situ, pegawainya masuk, dia langsung pura-pura siul. Nggak beli ya? Nggak beli. Nggak beli, baca Tiba-tiba situ langsung kan. red. Tapi Kalau di ini Mas jangan dibuka. Ini udah kebuka kok. iya, tapi kita harus akui bahwa Gramedia itu memberi kontribusi yang positif buat Oke. Iya. pendidikan masyarakat loh. Karena kita datang membaca buku gratis gitu. Iya, Ya kan? Iya. Gitu. Kitanya yang nggak berkontribusi sama Gramedia. Akhirnya kan ada yang banyak yang tutup, kasihan. ITB itu Ya, sama Ridwan Kamil berarti, Prof. Seangkatan nggak atau beda? satu angkatan, Beda saya jauh sama nggak? Ridwan Kamil. Satu angkatan. Tapi saya nggak kenal Ridwan Kamil waktu mahasiswa. Nggak kenal. Nggak kenal. Nggak nongkrong bareng di Gramedia. Enggak juga. Iya. Ya masa kan orang ITB banyak, Ram. Benar. Lu tanya gue satu angkatan UI nih, lu tanya random, lu kenal ini nggak? Kagak kenal, emang dikira UI dia doang. Tapi biasanya kalau di TB itu Siapa kita tahu kan udah jadi sosok. ada kemahasiswaan di tingkat pusat kan. Iya. Ya, waktu itu kita nggak ada yang disebut sebagai senat BEM. mahasiswa, nggak ada. Nggak BEM ya? Nggak ada. Yang ada itu FKHJ, Forum Komunikasi Himpunan Jurusan. Nah, jadi ini kegiatan yang melibatkan mahasiswa dari berbagai himpunan gitu. Dan orang yang terlibat itu nggak terlalu banyak. Jadi kita saling tahu satu sama lain gitu. Nah, waktu itu Ridwan Kamil mungkin lebih aktif di himpunan ya. Jadi nggak terlalu sering main dengan teman-teman yang di pusat. Kita sebutnya anak pusat gitu. Oke. Di situ kenapa sebut anak pusat? Karena tempatnya itu namanya student center. Gitu. Ya, karena saya terlibat aktif di situ. Terus kemudian saya sempat jadi ketua OSKM, ketua OS seluruh ITB ya. Dan kemudian lebih banyak terlibat di hal-hal yang sifatnya konseptual. Nah, disitulah saya mulai tertarik sama ilmu sosial. Jadi begitu datang ke Gramedia, lihat buku birokrasi dan kekuasaan. Buku apaan ini? Wah, Prof. Ya kan? Pertanyaan. Ya. Nggak kepikiran pindah jurusan gitu atau pindah kampus yang emang belajar ilmu sosial pas S1? Enggak. Saya punya komitmen terhadap orang tua saya. Saya harus menyelesaikan studi saya ya secepat mungkin gitu. Dan sebagai mahasiswa desain ya alhamdulillah ya oke lah. IP saya di atas rata-rata mahasiswa ITB lah. Ya gitu kan. Karena bukan teknik. Benar. Lalu kemudian saya ambil S2, studi pembangunan. Disitulah saya switch ke ilmu sosial. Begitu S1 saya lulus dengan prestasi yang cukup baik, sempat kerja di industri, jadi saya punya pengalaman, baru kemudian akhirnya saya mengambil program S2 studi pembangunan di ITB. Ya kan? Baru kemudian dapat beasiswa lagi ke Amerika, mengambil S2 lagi di bidang industrial design. Waktu itu cita-cita saya ingin jadi, seperti saya bilang tadi, perancang mobil. Iya. Jadi ada sekolah di Amerika, tempat desainer mobil terkenal itu belajar di California, ya kan. Tapi kemudian beasiswa saya nggak cukup, jadi saya ke sekolah yang lain. Dan akhirnya di situ saya memutuskan bahwa menjadi seorang desainer itu bukan tujuan akhir hidup saya. Kenapa? Karena ternyata saya tidak terlalu berbakat. Tahu dari mana, Bro? Setelah melihat karya-karya orang-orang yang saya bilang, wah ini gue nggak bisa. Sekarang masih ngejar mimpi sebagai desainer mobil nggak, Bro? Atau udah kesampean justru? Enggak, belum. Akhirnya ngedesainnya hal yang lain aja gitu, hal-hal yang. Tapi menarik ya, dari maker ke makar. Desain mobil SMK gimana kira-kira? Dari awal itu saya udah tahu kalau SMK ini adalah proyek goib gitu. Karena kan di sekolah kita belajar tentang sistem industri kan. Iya. Ya kan, bagaimana mobil itu dibuat, prosesnya seperti apa saja yang dibutuhkan. Ketika SMK keluar terus melihat, ini nggak mungkin nih seperti ini. Gitu. Saya dari awal coba aja cek di Twitter. Dari awal saya udah kritis tuh sama SMK. Ya. Karena kita udah tahu anak-anak desain produk itu udah tahu banget tuh. Nah, ini tapi menarik nih, Prof. Dari desain produk dan
pernah kerja di desain produk sebelumnya dan pernah S2 juga desain produk sebelumnya. Betul. Tapi tiba-tiba switch ke sosiologi, ke Ya. sosiologi. Ya. Nah, itu pertama gimana ceritanya? Terus apa yang beda, mindset apa yang beda dari belajar dulu desain produk, terutama produk mobil ke sosiologi? Nah, ada satu hal yang sampai sekarang itu menjadi pegangan saya, yang saya dapatkan waktu kuliah desain, yaitu ilmu tentang manusia. Karena di dalam ilmu desain kita belajar tentang perilaku manusia juga. Oh iya, Ya kan? harus. Perilaku manusia, lalu kemudian kecenderungannya seperti apa. Jadi banyak hal-hal yang bersifat humaniora di situ gitu. Ya kan? Di samping tentunya hal-hal yang bersifat teknis dan estetik. Ya kan, itu campur kan. Ilmu desain itu kan basically menggabungkan 3 aspek itu kan. Nah, ketika saya mengambil S3 ya, saya sudah tertarik pada kajian mengenai sains dan teknologi. Sains dan teknologi. Sains dan teknologi. Lalu kemudian saya menemukan satu program di Amerika Serikat, namanya itu Science, Technology and Society. Itu program S3 yang sifatnya interdisiplin. Jadi dia menggabungkan ilmu-ilmu sosial, sosiologi, antropologi, ilmu politik, sejarah, filsafat di dalam mengkaji hubungan antara sains, teknologi dan masyarakat. Itu bidang S3 saya. Iya. Gitu. Dan bisa saya bilang kalau di Amerika itu mungkin saya orang Indonesia pertama yang menyelesaikan PhD di bidang itu, Science, Technology and Society. Oke. Gitu. Jadi bidang saya itu sebenarnya core expertise saya itu di situ. Kita sebutnya STS. Science, Technology and Society atau Science and Technology Studies. Nah, terus tiba-tiba ke sosiologi, itu sosiologi di Singapura. Nah, di NTU, Departemen Sosiologinya itu kebetulan membuka lowongan untuk orang yang memiliki kepakaran di bidang Science, Technology and Society. Gitu. Saya apply lah, dan mereka tertarik. Saya harus berkompetisi, ya. Tapi nggak sebanyak ratusan orang gitu, cuma sedikit aja gitu ya. Nggak ada orang dalam ya, nggak ada ordal. Jadi harus bantu paman ya, enggak ya? Nggak ada, apalagi paman. Sepatutnya punya om kan yang emang jadi dekan NTU. Iya, tahu sendiri Singapura kan 70% Chinese kan. Iya kan, jadi saya nggak ada hubungan sama Uncle Lim atau Uncle Lee atau siapa lah gitu, nggak ada gitu. Tapi apalagi Uncle Mul gitu ya. Tapi bukannya hubungan terkuat Pak Sultus sama Chinese juga ya? Karena Chinese Baswedan? Ada hubungannya berarti. Iya. Nah, ini kita mulai masuk itu, nih. jadi situ. Ya. Kita mulai masuk nih ke bagian menariknya nih. Sebagai seorang profesor di Singapura, sosiologi, kenapa tiba-tiba kenal sama Pak Anies? Saya kenal Pak Anies sudah lama, sejak di Amerika. Oh iya, Pak Anies itu kan S2, S3 di Amerika, tapi dia duluan. Tapi kita dapat beasiswa yang sama. Beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Jadi kita nggak perlu berutang ke pemerintah Indonesia atau menggunakan pajak orang Indonesia gitu untuk belajar. Berarti emang kita pakai pajak orang Amerika. Iya, pakai pajak orang Amerika, menyusahkan orang Amerika. Menyusahkan orang Amerika gitu. Nah, nama beasiswanya itu Fulbright. Oh, Fulbright. Ya. Gitu. Berarti, jadi kenalnya udah waktu di Amerika. Udah main bareng di Amerika. Oh, udah. Ya, sering diskusi. Waktu itu masih belum ada WA ya, belum ada medsos. Yang ada itu Friendster. Tahun berapa? Nah, 2000-an awal. 2000-an awal. Oh iya, Friendster masih udah ada tuh. Emang masih pernah pakai? Oh, kalau dia masih kecil, saya pernah. Oh, dia sempat ya? Sempat. SMP saya main Friendster. Oke. Namanya Alay. namanya campur huruf, angka. Iya, nah, kecil. Jadi waktu itu kita sering diskusi lewat Milis. Tahu nggak Milis? Mailing list. Mailing list. Nggak tahu dia. Orang itu basically kayak chat group gitu, tetapi lewat email. Gitu. Jadi kita harus nunggu responnya lama tuh. Kalau misalnya kita diskusi, ya kan, kita balas.
responnya lama tuh, gitu. Nah dari situ kenalannya dengan Pak Anies. Pak Anies tuh dulu udah kayak sekarang belum sih kayak ininya apa sih ketokohannya? Iya konsisten dari dulu begitu. Karena kalau sekarang kan wah gimana ya, Pak Anies itu kan salah satu orang yang nggak punya partai tapi bisa membangun jaringan massa yang kuat dan bahkan jaringan massanya itu dinamain anak abah. Itu istilah yang muncul dengan sendirinya kan, kan tidak ada Pak Anies tidak pernah menyebut orang-orang yang mendukung dia sebagai anak abah kan. Ya, itu kan sebenarnya derogatoris juga kan awalnya. Karena dibilang karena Pak Anies kan sering dipanggil abah, habis itu orang-orang yang ya let's just say orang yang pada saat itu dukung Pak Praps sama Pak namanya Pak Ganjar bilangnya abah, anak-anaknya abah. Nah, dulu tuh Pak Anies udah segitunya belum sih ketokohannya pas di Amerika? Kalau ketokohan dia memang sejak mahasiswa kan. Beliau itu terkenal di kemahasiswaan nasional gitu ya. Lalu kemudian waktu di Amerika itu ya memang sudah aktif terlibat di dalam interaksi antar mahasiswa di sana gitu. Ya di sana sih nggak ada organisasi yang besar ya yang mewadahi seluruh mahasiswa Indonesia khususnya untuk pasca sarjana. Adanya sih apa istilahnya itu kalau anak permias ya. Permias itu undergrad gitu yang suka-suka party gitu kan kebanyakan gitu. Nah emang Mas enggak? Nggak suka party? Suka sih. Iya. Masa sih nggak suka party? Di Amerika loh. Saya masih nggak percaya ya. Partinya di library. Di Berus. Nah, kalau yang kayak gini biasanya anak-anak Cooper. Oh siapa bilang banyak yang party di situ bareng gitu. Jadi nggak Cooper. Partinya political party. Political party. Enggak tiba-tiba di perpustakaan dibuka ada Bu Mega kan. Tapi Pak Anies tuh kalau secara dari point of view teman gitu asik nggak sih, Prof? Kayak kita kan ngelihat yang dari luar tuh ngelihat Pak Anies kadang kelihatan nggak asik, terlalu pinter gitu. Kalau secara pertemanan asik juga nggak? Oh iya, saya pikir ya kan mungkin karena kita saat saya dengan Pak Anies itu memiliki kesamaan ya dalam hal visi akademik, lalu kemudian background intelektual. Jadi ya enak aja, nyambung aja gitu. Kita mau bercanda, mau serius, bisa gitu. Idenya sama gitu loh, nyatu gitu. Tapi memang dari dulu Pak Anies itu tahu nggak, dia nggak pernah menghujat. Tidak pernah ada satupun kata-kata menghujat yang keluar dari mulut dia atau menulis, nggak pernah loh. Mau marah apapun dia nggak pernah bilang BGST atau akad gitu. Hewan-hewan. Nggak pernah loh. Ya mungkin dia nggak tahu aja. Dia nggak tahu aja. Nggak di depan Prof Sul. Mungkin. Ya, emang pernah. Apa? Dengar? Ya nggak tahu kan, siapa tahu kan. Oh iya. Siapa tahu. Nggak ada siapa-siapa. Ya tentu apa yang terjadi antara apa yang terjadi dengan dia di ruang publik sama di ruang privat itu tentu bisa dipisahkan ya. Tetapi setiap kali kita diskusi di ruang publik nggak pernah tuh. Iya, soalnya kalau saya jadi Pak Anies sih pas debat Pilpres saya pengen hujat-hujat Caimin ya. Oh belum pernah lihat ya. Belum pernah, siapa tahu kan. Nggak pernah. Siapa tahu kan tiba-tiba ini maksud. Iya kan nggak tahu kita. Nggak tahu kan emang nggak pengen kelihatan orang. Oh iya ya nggak apa-apa. Caimin bagus ini ya emang gugup aja mungkin. Di balik layar. Maksud. Kita balik lagi ke yang opening kita dong, mau kita. Nah. Oke. Nah, ini akan masuk ke arah situ juga. Iya. Itukah yang jadi alasan Prof Sul untuk mendukung Pak Anies di Pilpres kemarin? Sebenarnya banyak faktor sih ya. Pertama karena saya memang udah kenal sejak kita sama-sama studi S3 di Amerika. Lalu kemudian saya sempat bantu beliau waktu jadi gubernur. Tidak secara resmi dan saya tidak pernah dibayar oleh Pemprov DKI. Tapi waktu itu memang saya punya kepentingan untuk melakukan penelitian tentang COVID di Jakarta. Nah, jadi selama COVID saya berada di Singapura, nggak bisa kemana-mana. Saya melakukan penelitian dari jarak jauh tentang kondisi COVID di Jakarta. Dan itu yang menjadi masukan ke beliau dan timnya
untuk mengambil keputusan dan memitigasi dampak dari COVID di masyarakat di Jakarta. Kayak gitu. Salah satunya itu konsep micro lockdown. Ya kan, itu yang diterapin di Jakarta gitu. Iya. Seperti itu gitu. Nah, pasca beliau selesai menjabat, ya kan 2022 diajaklah sama timnya untuk bergabung. Ya tentu dengan senang hati karena saya ngeliat Pak Anies ini punya visi yang sama lah. Kita sebagai orang yang berlatar belakang akademik, ya kan, dengan dengan cara berpikir intelektual, jadi cocok gitu. Oh, ide-idenya sama nih, negara kesejahteraan, social justice, ya keadilan sosial. Oke. Seperti itulah ya hal yang Sama yang lain nggak cocok memangnya? Yang lain nggak, kayaknya bicara seperti itu juga deh. Ya, kayak semua politisi pasti bicara kayak gitu, kesejahteraan. Oh iya, tapi beda caranya gitu. Oke. Ya kan, tentu ujung-ujungnya sama, tapi kemudian menuju ke sananya itu kadang-kadang tidak tidak rasional gitu. Nah, ngomongin social justice nih. Ya. Itukah alasan Prof Sul menjadi social justice warrior di Twitter? Ya, saya tidak pernah merasa risih untuk disebut sebagai SJW. Walaupun banyak yang menggunakan itu buat ngeledek kan, ya kan. Tapi ama SJW. Tapi emang Prof itu di kehidupan sehari-hari juga gitu nggak sih, kayak kan ada orang-orang yang di Twitter kayak gimana personanya, di kehidupan asli sebenarnya kira-kira ya sama nggak? Kira-kira sama nggak? Cara kalau yang ngomong sekarang, di Twitter sama kalau yang sekarang sih enggak ya. Kalau yang sekarang gitu sih enggak ya. Kalau di Twitter kayak gimana emang? Kalau di Twitter kan emang kalau nggak menghujat, apa tuh marah-marah. Oh, belum pernah lihat aja. Oh, belum pernah. Belum pernah. Belum pernah Apa lihat boleh aja. tunjukkan sekarang? Coba pancing aja pakai pertanyaan. Iya. Iya, kayak misalnya Prof Anies anjing. Oh, apa kamu? Iya. Ya, kalau di Twitter sih tergantung yang mana dulu nih. Iya, karena kan kalau kita lihat berita-beritanya, Nah, Zulfikar Amir menyebar hoax Jokowi. Tahu gak sih? apa itu loh. menyebar hoax? Iya, Hoax wah. Ada di Google, Prof. Ada di Google. Makanya Prof sering-sering Google nama sendiri, Prof. Untuk personal branding. Oh gitu ya. Iya, ketika karena di situ Prof akan tahu, Prof. Ya. Personal branding itu semana. Prof tuh Hoax tentang apa? Tentang apa yang saya sebarin? kalau di sini sih Di Google apa? anak Jokowi. Anak Jokowi kenapa? Iya. Saya bilang apa? Coba Nah, itu bacain. kita bacain ya. Oke. Kita bacain ya. Ya. Kita bacain. Data checking nih, data checking. Data checking Zulfikar Amir. Siapa Profesor Zulfikar Amir? Jubir Amin yang disebut sebar hoax Jokowi. Oh maaf, sebar hoax Jokowi bagi sembako agenda Pilpres. Oh, oke. Terus Isinya apa? Jubir Timnas Amin, Zulfikar Amir disorot staf sus BUMN Arya Sinulinga. oh, itu mau berita ini buat sama si Arya itu. Iya. Banyak banget nih. Itu. Sosiolog Zulfikar Amir kritik Jokowi terkait pembangunan IKN. Oh, kalau itu sih ya. Ya, Itu hobi saya itu. iya. Kalau mau ngomongin IKN sehari semalam juga bisa gitu. Iya, emang nggak suka Jokowi. Bukan tidak suka, saya tidak ada masalah dengan Jokowi secara Kebijakan personal, ya, gitu. Personal, tapi lebih ke kebijakan. Dan tindakannya gitu. Oh iya, tindakan. Nah, gitu. Nah, ini kan Prof diaspora nih, kita balik lagi ke awal Iya. nih kenapa kita ngomongin diaspora nih. Iya, sama soal PPN tadi juga Iya. kan. Diaspora itu apa definisinya? Orang yang tinggal di luar negeri. Oke. Nah, orang yang tinggal di luar negeri menahun bukan nginep, bukan cuma Betul, nginep 1 hari betul. 2 hari ya. Terus sekali-sekali Itu pulang. mas staycation. Benar. Healing. Benar. Gila gitu enggak, ini Benar. Prof beneran bekerja di sana. Ya. Nah, bagaimana Prof melihat Indonesia sekarang dari kacamata sosiologi Ya. maupun dari kacamata orang yang tinggal di luar? Oke, kalau dari kacamata orang-orang Singapura, cara mereka melihat Indonesia itu agak sedikit merendahkan memang. Jadi jadi mereka melihat oh Indonesia ini negara maju, ya kan butuh bantuan, terus banyak korupsi, ya kan kota-kotanya macet, banjir, kayak gitu di kacamata Singapura tuh. Ya kan. Tapi saya sebagai orang Indonesia yang tinggal di Singapura melihat Indonesia itu tentu sedikit lebih lebih wise lah, lebih bijak lah karena saya tahu apa yang terjadi di Indonesia kan.
ya kan, dan banyak potensi yang bisa kita kembangkan, tapi ya tentu terkendala oleh ya, politik, sistem politiknya, kemudian ekonominya dan sebagainya gitu. Jadi kalau bicara dari kacamata diaspora mungkin agak susah karena saya itu tidak merasa diaspora. Karena saya ke Jakarta, ke Indonesia itu tiap bulan. Jadi Singapura Jakarta itu udah kayak Bandung Jakarta aja. Seperti itu. Nah, ini kita masuk langsung nih ke topik yang tadi awal kita bahas. Ya. Pajak Singapura tinggi nggak sih, Prof? Oke, pajak apa dulu nih? PPN atau PPH? PPN dulu deh. PPN. Ya. PPN 9% kan? 9%. PPH? Ya. PPH tergantung penghasilan. Tetapi di antara negara-negara OECD, OECD overseas, sebentar, OECD itu apa ya? Coba. Tahu nggak? Saya enggak nih, karena saya menyediakan ini platform nih. Oke. Ini Organization for Economic Cooperation and Development, OECD. Ini itu negara-negara industri maju, ya kan? Yeah. Hampir tadi kita jadi ini ya. Kuliah nih kita. Kuliah gitu. Hampir jadi debat. Enggak, gua takutnya Prof tiba-tiba kesurupan Gibran. Kasih singkatan-singkatan. Iya. Nah, Singapura itu salah satu negara ekonomi maju yang memiliki tax rate yang paling rendah. Paling rendah. Ya. Oh, berarti Lebih, dan to some extent bisa lebih rendah dari Indonesia. Libertarian banget. Bukan libertarian. Mimpinya libertarian. Oh iya, tapi libertarian kan ya ada fallacy-nya juga, ada kesalahannya ya. Yeah. Tapi kalau di Singapura itu dimungkinkan. Karena negara memiliki sumber revenue di luar teks yang gede banget. Oh iya. Apa itu? Port, pelabuhan. 4 huruf. Apa tuh? BUMN. Oh, BUMN Singapura. BUMN Singapura. Nah, rata-rata negara-negara industri maju seperti di Eropa, ya kan, atau negara-negara Nordik, ya, ya kan, ekonomi mereka dikelola sepenuhnya berdasarkan mekanisme pasar dan revenue pemerintah itu 100% dari tax. Ya, itu yang dilakukan Amerika, lalu kemudian di Jerman dan sebagainya, ya kan. Tentu ada beberapa negara Eropa yang memiliki BUMN, badan usaha milik negara, tapi jumlahnya sangat kecil. Nah, di Singapura, BUMN itu memberi kontribusi terhadap GDP mereka itu hampir 40%. 40%. Gede banget. Dan semua BUMN ini dikelola secara profesional sehingga tidak ada buzzer jadi komisaris di sana. Oh, ya? Berarti nggak ada tuh. Yang jadi komisaris benar-benar diseleksi, benar-benar punya kompetensi. Benar-benar kerja. Iya, benar-benar kerja kan profesional gitu kelas dunia. Hasilnya maksimal. Betul. Berarti misalnya pendukung Lee Hsien Loong yang sebenarnya nggak gede-gede banget, tapi nggak enak buat ditendang, nggak bakal dioper tuh nggak mungkin. Atau nggak ada ini ketua carta politika sana atau apa? Tukang survei gitu yang survei di sana lah. Jadi komisaris gitu nggak ada. Mana? Atau artis influencer sana nggak jadi utusan ini presiden? Ya nggak ada, nggak ada artis yang apa namanya cawe-cawe di politik. Banyak kan memang diisi profesional ya. Profesional. Nah, seluruh BUMN ini itu dikelola sama satu super holding namanya Temasek. Iya. Temasek, dan Temasek itu mengelola aset seluruh dunia itu yang nilainya itu 22.000 triliun. Gede juga. Untuk negara kecil seperti itu. 22.000 triliun tuh. Duitnya beredar dari sana ke sana kemari, beli perusahaan, jual perusahaan, investasi sana, investasi sini. Revenue-nya itu masuk ke pemerintah dan memberi kontribusi 20% terhadap APBN pemerintah. Nah, ini yang menjadi penjelasan kenapa tax rate di Singapura itu rendah. Bahkan tax ratio di sana masih single digit. Kenapa? Karena revenue-nya dari BUMN. Nah, revenue atau keuntungan dari BUMN inilah yang dipakai untuk membiayai sekolah sehingga bisa bagus dan relatif murah, membiayai pembangunan infrastruktur seperti MRT, bus dan sebagainya. Gitu kan. Dan bangunannya juga kecil. Pernah? Belum. Pernah gitu. Pernah.
Biasa. Jangan lewat Batam tapi kalau Saya tapi nggak apa-apa juga sih Prof lewat Batam. Kan kita bukan Balang BM. Iya iya. Jadi seperti itu. Iya. Ya kan. Jadi tax rate di sana itu rendah karena pemerintah punya sumber revenue yang di luar pajak, yang di luar itu pajak. gede banget. Oke. Nah, idealnya kan sebenarnya Indonesia itu dikelola seperti itu juga kan. Iya, karena kita Ya punya kan? BUMN. Karena kita punya BUMN banyak. banget. Belum Gitu. turunan-turunan BUMN ya kan. Betul. Tapi BUMN yang sehat itu bisa dihitung dengan jari. Iya. Iya. Ya WTP kan kadang bisa dipesan ya. Iya, gitu. Ya gitu kan. Seperti itu. Ya. Tapi jadinya menurut Prof kita tuh lebih bagus pajak naik apa tidak? Tergantung kebutuhan, tapi sebenarnya pajak itu kan tidak sekedar masalah angkanya aja. Iya kan? Tapi- Memang kalau kita lihat tax ratio kita kan masih rendah. Iya. Berapa sekarang? 9% kan. Single digit, samalah seperti Singapura. Ya kan? Tapi untuk negara seperti Indonesia, ya mestinya double digit lah, minimal 15%. Sehingga pemerintah punya kapasitas fiskal yang lebih besar untuk membiayai program-program sosial, program-program ekonomi dan sebagainya gitu. Kalau kita lihat negara-negara lain ya rata-rata misalnya 20%, bahkan di Eropa bisa sampai 30% kan. Ya kan? 40%. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa dapat 15% aja. Tapi angka ini itu tidak bermakna ketika pajak itu dikenakan pada saat pemerintah tidak punya tingkat kepercayaan tinggi dari publik. Taxation without trust, ya, is oppression. Operation. Ya, Anda memajaki orang, tetapi Anda tidak dipercaya, itu sebuah bentuk opresi, penindasan. Itu penindasan. Begitu. Nah, pemerintah saat ini itu tidak memasukkan unsur trust ini di dalam mengambil kebijakan mengenai perpajakan di Indonesia. Ya kan, kita tahu apa yang terjadi dengan sistem perpajakan di Indonesia, ya kan. Kita tahu bagaimana duit pajak kita itu, saya juga bayar pajak by the way, walaupun saya tinggal di ini. Ya pasti. Ya, minimal kalau saya belanja di Alfamart kan bayar tuh. Iya. Technically ya. Walaupun mungkin PPH saya nggak bayar. Ya. Dan Prof ini kan ya TKI sebenarnya. Betul. Ya, saya PNS. PNS sana. Iya. Pegawai negara Singapura. Pegawai negara Singapura. Tapi ya saya kerja di kampus kan. Nah kayak gitu. Jadi masalah trust ini yang yang jebol gitu di kita gitu. Jadi pemerintah mau naikin dari 11 menjadi 15%. Kalau misalnya masyarakat percaya bahwa duit yang mereka bayar ketika mereka belanja itu akan dipakai kembali untuk kepentingan mereka. Itu nggak akan ada masalah. Iya kan? Mau PPN-nya 12%, mau PPH-nya itu 30% atau gaya Nordic style gitu, gaya pemerintah Nordic itu sampai 50%. Asal pemerintahnya itu transparan, bersih, tidak ada korupsi, tidak ada polusian yang mandi-makin orang gitu kan. Iya. Ya pasti kita rela lah. Ya kan, karena ketika kita bayar pajak 50%, begitu kita keluar rumah, naik bis itu nyaman, tidak ada polusi, jalan-jalan mulus, tidak ada orang jatuh ke selokan. Kesehatan, pendidikan. Iya kan, pendidikan relatif terjangkau. Nah, itu. Di mana-mana masyarakat modern seperti itu. Saya nggak masalah bayar pajak sekian, ya kan. Ketika saya dan keluarga saya itu menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dengan menggunakan uang pajak yang saya bayar itu. Nah, jadi intinya pajak boleh tinggi aja. Pajak ya, no problem. Tapi kan masalahnya di situ, pajaknya katanya ditinggiin buat giving back to masyarakat untuk satu program, Bro. Ya. Makan siang gratis. Iya. Nah, ya itu yang yang jadi sumber kontroversi kan. Iya. Ketika ada satu program yang dibuat oleh pemerintah, ya kan, yang sebenarnya juga masih dipertanyakan benefitnya apa, lalu kemudian pelaksananya akan seperti apa.
tapi kemudian membutuhkan biaya yang diambil dari kenaikan PPN gitu kan. Nah, pertanyaannya apakah itu worth it? Ya kan, bermanfaat, ya kan. Konsekuensinya akan seperti apa terhadap terhadap aktivitas ekonomi kita gitu. Kalau misalnya dinaikin 12% hanya untuk mendukung satu program, tapi kemudian ekonomi secara keseluruhan itu terdampak secara lebih parah, ya why doing it? Oke, tapi menarik ketika tadi latar belakangnya Prof tuh kan teman dan juga pernah membantu Pak Anies. Kita berandai-andai aja kalau misalkan Pak Anies yang menjadi presiden saat ini, apakah akan melakukan kebijakan serupa atau gimana, Prof, menurut pandangan? Ya, tahun lalu kan kita selalu berdebat ya mengenai itu kan, mengenai kebijakan pemerintah dalam hal perpajakan. Betul. Gitu. Dan banyak sumber-sumber pajak yang lain yang sebenarnya bisa kita cari untuk menutup anggaran yang kita butuhkan dalam menjalankan kepemerintahan gitu. Ya kan, salah satu contohnya misalnya memajaki 100 orang terkaya di Indonesia. Oke. Wah, itu gila tuh. Itu sempat diwacanakan tuh ya waktu pas. Oh, itu gede banget, Dan itu punya dampak tidak hanya terhadap APBN pemerintah, tetapi ada sense of justice di situ yang dirasakan oleh masyarakat. Tinggal bagaimana melobi orang-orang kaya ini 100 orang untuk mau rela membayar pajak yang lebih tinggi, dan tinggal kita berargumentasi aja ke mereka gitu. Kenapa? Orang-orang kaya ini kan pasti rasional gitu, ya kan? Dan kita bisa bilang ke mereka, Anda mau kaya seberapapun, ya, tapi kalau misalnya masyarakat di sekitar Anda itu sangat miskin, Anda tidak akan merasa aman, gitu, ya kan? Jadi berilah kontribusi ke masyarakat dan semua ini akan dinikmati bersama dan kita akan membangun masyarakat yang lebih kohesif. Itu yang dibentuk oleh masyarakat di Eropa, ya kan, dengan sistem welfare state sejak abad 19 sampai awal abad 20. Ya kan, di mana pajak itu dinaikkan lalu kemudian dinikmati secara kolektif dan kemudian akhirnya itu memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika masyarakat bahagia, pertumbuhan ekonomi akan jauh lebih tinggi. Ada contohnya, Prof? Banyak lah ini negara-negara Nordik lagi gitu. Ya kan, di Eropa seperti itu gitu. Jadi produktivitas masyarakat itu akan meningkat ketika beban mereka itu tidak terlalu besar. Ketika pendidikan itu jauh lebih murah, ketika kalau mereka sakit itu mereka bisa ke dokter tanpa harus berpikir panjang tentang biaya, ya kan? Mereka akan menjadi lebih produktif, dan ketika masyarakat menjadi produktif, pertumbuhan ekonomi juga akan naik gitu. Gitu. Make sure people happy and they will contribute to your economy gitu. Itu dilakukan sama Singapura. Gitu. Tapi kan nanti akan jadi pertanyaan, apakah orang-orang itu mau? Karena yang saya pelajari juga ya di politik, orang-orang yang udah kaya-kaya itu, super kaya gitu, super kaya itu kan mereka tuh megang banyak industri di Indonesia. Dan industri itu industrialis, para pengusaha itu kan pasti mindsetnya profit lah. Pastilah, itu wajar di mana-mana begitu. Nah, gitu. Bagaimana membuat mereka mau untuk menghibahkan harta mereka ke pajak di saat let's just say kita sekarang banyak pungli. Ya. Lu kayak gue, misalnya saya jadi ini nih, saya jadi pengusaha, saya lu aja ngurus keamanan nggak becus. Ngerti. Gimana lu mau majakin gue tinggi-tinggi? Betul. Mending gue ke Vietnam. Oh iya benar. Makanya yang namanya sistem perpajakan itu tidak akan pernah bisa efektif ketika institusinya itu bobrok gitu, ketika institusinya kotor. Mau pajakin orang miskin, mau pajakin orang kaya, sama aja efeknya ketika yang datang itu adalah pemerintah yang korup gitu. Datang ke rumah kita minta pajak, tapi kemudian kita tahu duitnya akan dipakai buat apa gitu. Beli mobil mewah buat anaknya, ya kan, atau jalan-jalan ke luar negeri. Ya, makanya kan orang kadang banyak bilang taxation is theft kan. Exactly. Seperti itu gitu. Iya, jadi ini yang ditekankan sama Pak Anies, ya kan. Ketika kita
membangun negeri ini, yang pertama yang harus dikerjakan itu adalah membersihkan lembaga pemerintahan gitu. Oke. Dan kayaknya nih kita udah masuk ke segmen terakhir. Ya. Jadi kita nih punya satu segmen Prof di podcast ini. Namanya Info 4. Info Sesuai 4. namanya, biar valid nama podcast Oke. kita. Oh, Iya. gitu. Jadi Prof harus spill nih Info 4 apa yang Prof tahu. Nah, Info 4 ini adalah info-info yang orang nggak banyak tahu. Tapi nggak seseram Info A1. Kalau Info A1 kan resikonya kita digeruduk parcok ya. Dan kita tidak mau itu ya. Ya. Nah, ini Info 4 nih. Info Apa 4 tuh? yang kira-kira nih ya info-info yang confidential boleh, cuman yang bukan Oke. yang mengerikan lah, Prof. Oke. Silakan. Ada nggak, Prof? Terkait dengan apa kira-kira? Bebas, Prof. Bebas. Mau Pak Anies, mau soal IKN mungkin. atau mungkin soal ekonomi Indonesia atau Ya, ya. soal sosial Indonesia. Apa? Oke, IKN itu kan rencananya Pak Prabowo katanya Iya. mau pindah ke sana 2028. Iya, Oke. apaan benar. Iya kan? Benar. Kalian tahu nggak untuk menyelesaikan IKN sebagai sebuah kota itu butuh berapa? Berapa rupiah per tahun? Total berapa rupiah? Tebak. 700 triliun sekitar segitu. 300 300 triliun. 1.700. 1.700, berarti kurang 1.000 dari gua. Kurang 1.000 dari gua. 1.000-nya tahu nggak dari mana? Nah, Dari mana? Di parkir. ini untuk menyelesaikan satu kota kan. Tapi kalau misalnya, kalaupun dia pingin mungkin kotanya belum sepenuhnya selesai, tetapi sudah berfungsi, itu minimal 100 T per tahun. Dari tahun 2024, 25, 26, 27, 28. Berarti harus minimal 100 T per tahun kalau mau berfungsi. 2028 berfungsi minimal sebagai sebuah kota. Ya kalau enggak, Sekarang mau nggak Pak Prabowo ngasih duit buat itu? karena ada Mending makan. buat makan siang gratis. Exactly. Pantas udah nggak kedengeran ya? Iya. Jadi tidak akan terjadi itu 2028. Terus Pindah. Akan ada hambalang baru. Kemungkinan besar ya. Tapi saya nggak mau itu terjadi. ya, Karena rugi. Iya, sayang. betul. Jadi apa yang udah dibangun sana harus dipakai. Ya, jadi museum aja. Istana Kelelawar bisa jadi museum bagus tuh. Iya. Ini salah lawar. Iya, Kan kan? nggak apa-apa. Dibuka di Dracula di Iya. sana. Jadi museum burung. Seenggaknya Pak Jokowi udah berarti di sana. Iya, dan dia nggak nyenyak tidurnya. Nggak apa-apa. Tapi yang jelas di sana ada graffiti. Jokowi was here. Itu dia Info 4 dengan Zulfikar Amir. Profesor Zulfikar Amir. Tagline. Tagline. Info 4, kertasnya A1. Infonya 4. Infonya 4.